Pelayanan Publik Balai Besar POM di Denpasar. Jenis layanan publik Balai Besar POM di Denpasar yaitu layanan informasi dan pengaduan obat dan makanan, layanan pengujian obat dan makanan, layanan penerbitan surat keterangan impor obat dan makanan, layanan penerbitan surat keterangan ekspor obat dan makanan, layanan penerbitan sertifikat penerapan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik, layanan penerbitan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik, layanan penerbitan sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap, layanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetik, dan layanan penerbitan sertifikat cara distribusi obat yang baik. Prosedur pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat Balai Besar POM di Denpasar. BPOM menerima permintaan pengaduan dan informasi dari pemohon melalui telepon, tatap muka langsung, SMS, email, media sosial, aplikasi Halo BPOM, surat, dan faksimil, klarifikasi data oleh BPOM, perumusan jawaban atau informasi, rujukan bila diperlukan, serta penyampaian hasil informasi tindak lanjut pengaduan atau permintaan informasi. Prosedur pelayanan pengujian Balai Besar POM di Denpasar. BPOM menerima surat dan berkas permohonan uji dari pemohon dengan kelengkapan tertentu. Admin memverifikasi permohonan uji, admin mengisi formulir permohonan uji dan membuat surat perintah bayar, admin menyerahkan surat perintah bayar ke pemohon, pemohon membayar sesuai surat perintah bayar, kemudian diserahkan bukti pembayaran kepada admin, admin mengirim sampel ke pengujian sampel yang bisa dipantau melalui e-tracking, kemudian admin membuat sertifikat hasil uji, dan terakhir, admin menyerahkan sertifikat hasil uji kepada pemohon. Alur pengajuan surat keterangan ekspor, pengajuan secara elektronik oleh pelaku usaha, pembayaran PNBP atau pemasukan negara bukan pajak sudah terintegrasi dengan Simponi MPNG 2, proses evaluasi oleh pemeriksa, proses evaluasi oleh penindak lanjut, proses evaluasi oleh perekomendasi, print out, surat keterangan ekspor untuk ditandatangan, dan terakhir pelaku usaha mengambil dokumen SKE. Alur pengajuan surat keterangan impor. Pengajuan secara elektronik oleh pelaku usaha, pembayaran PNBP sudah terintegrasi dengan Simponi MPNG 2, proses evaluasi oleh pemeriksa, proses evaluasi oleh penindak lanjut, proses evaluasi oleh perekomendasi, SKI paperless melalui portal INSW. Alur pengajuan sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik SPA CPKB. Pelaku usaha melakukan pengajuan SPA CPKB melalui OSS, upload dokumen mutu, kemudian pengajuan diterima oleh Balai Besar POM di Denpasar, kemudian dilakukan pemeriksaan tempat produksi dan dokumen mutu. Selanjutnya pelaku usaha melakukan perbaikan melalui dokumen Corrective Action, Preventive Action atau CAPA. Selanjutnya dilakukan upload dokumen CAPA di OSS. Dilakukan penerbitan rekomendasi oleh Balai Besar POM di Denpasar. Dilanjutkan dengan penerbitan SPA CPKB oleh Direktorat Pengawasan Kosmetik, dan SPA CPKB dapat didownload di OSS oleh pelaku usaha. Alur pengajuan izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik IP CPPOB.
Pelaku usaha mengajukan izin IP CPOB melalui OSS, mengupload denah surat pernyataan dan dokumen mutu, pengajuan diterima dan dievaluasi oleh Balai Besar POM di Denpasar. Untuk usaha mikro dan kecil, bila dokumen dinyatakan lengkap, maka akan dilakukan penerbitan IP CPPOB oleh Kepala Balai Besar POM di Denpasar, dan pelaku usaha dapat mendownload melalui OSS. Untuk usaha menengah dan besar, melampirkan pemeriksaan inspeksi terakhir, kemudian dilakukan pemeriksaan tempat produksi dan dokumen mutu. Bila hasil baik dan dokumen dinyatakan lengkap, maka dilakukan penerbitan IP CPPOB oleh Kepala Badan atau Deputi, dan pelaku usaha dapat mendownload di OSS. Setelah dilakukan pemeriksaan tempat produksi dan dokumen mutu, apabila dokumen dinyatakan belum lengkap, maka pelaku usaha melakukan tindakan corrective action, preventive action dengan membuat dokumen CAPA. Dokumen diupload di OSS dan selanjutnya akan terbit surat rekomendasi dari Balai Besar POM di Denpasar terkait close dokumen CAPA. Selanjutnya dilakukan penerbitan IP CPPOB oleh Kepala Badan atau Deputi dan diterbitkan IP CPPOB di OSS. Alur pengajuan sertifikat cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap, CPOTB bertahap. Pelaku usaha mengajukan pengajuan CPOTB bertahap melalui OSS, kemudian dilakukan upload dokumen mutu. Selanjutnya, pengajuan diterima oleh Balai Besar POM di Denpasar. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan tempat produksi dan dokumen mutu. Bila ada perbaikan, dilakukan tindakan corrective action, preventive action, atau membuat dokumen CAPA oleh pelaku usaha. Dilanjutkan dengan upload dokumen CAPA di OSS. Selanjutnya penerbitan rekomendasi Balai Besar POM di Denpasar. Penerbitan sertifikat CPOTB bertahap oleh Direktorat Pengawasan OTSK, dan terakhir dilakukan penerbitan sertifikat CPOTB bertahap di OSS. Alur pengajuan pemohon notifikasi kosmetik. Pelaku usaha melakukan pengajuan rekomendasi pemohon notifikasi melalui OSS, kemudian dilakukan upload dokumen mutu. Pengajuan diterima oleh Balai Besar POM di Denpasar. Dilakukan pemeriksaan tempat distribusi dan dokumen mutu. Bila hasil pemeriksaan dan dokumen sesuai, maka dilakukan penerbitan rekomendasi oleh Balai Besar POM di Denpasar. Selanjutnya, verifikasi oleh Kepala Balai Besar POM di Denpasar, dan terakhir dilakukan penerbitan rekomendasi pemohon notifikasi di OSS. Apabila pemeriksaan tempat distribusi dan dokumen mutu memerlukan perbaikan, maka akan dibuat dokumen corrective action, preventive action, kemudian dilakukan upload dokumen CAPA di OSS, dilakukan penerbitan rekomendasi oleh Balai Besar POM di Denpasar, verifikasi Kepala Balai Besar POM di Denpasar, dan terakhir dilakukan penerbitan rekomendasi pemohon notifikasi di OSS. Alur penerbitan sertifikat cara distribusi obat yang baik CDOB. Pelaku usaha melakukan login di OSS. Selanjutnya dilakukan pengajuan sertifikasi CDOB. Dilakukan evaluasi administrasi oleh Direktorat Pengawasan Distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Kemudian terbit surat perintah bayar dan pelaku usaha melakukan proses pembayaran. Selanjutnya dilakukan audit atau pemeriksaan sarana oleh Balai Besar POM di Denpasar atau oleh Badan POM. Bila hasil memenuhi syarat,
maka akan dilakukan penerbitan sertifikat CDOB oleh Balai Besar POM di Denpasar yang selanjutnya diterbitkan melalui OSS. Bila hasil audit atau pemeriksaan sarana dengan hasil tidak memenuhi syarat, dilakukan pembuatan CAPA atau Corrective Action Preventive Action oleh pelaku usaha. Bila hasil memenuhi syarat, dilakukan penerbitan sertifikat CDOB oleh Balai Besar POM di Denpasar yang selanjutnya diterbitkan melalui OSS. Bila hasil CAPA tidak memenuhi syarat, maka akan dilakukan penolakan.